maka wajib untuk ditinggalkan dan haram untuk dilakukan. Jangankan sound horeg ya teman-teman ya, peringatan Maulid Nabi saja, kalau di dalamnya terdapat indikator terjadinya kemaksiatan atau perbuatan kemungkaran, maka hal ini wajib kita tinggalkan dan dihukumi haram untuk dilakukan. Ini peringatan Maulid Nabi. Baik teman-temanku sekalian, untuk selanjutnya kita akan singgung sedikit ya tema tentang status hukum sound horeg. Oke, untuk kajiannya sudah kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan kita lanjutkan minggu pekan depan ya teman-teman ya. Baik, kita akan kupas ya. Tadi itu saya sudah mencari ibarat-ibaratnya, sudah nulis gitu ya. Sudah nulis, saya kaji dari beberapa aspek, termasuk saya mencari dulu definisinya apa sih sound horeg, kemudian asal usulnya bagaimana sound horeg itu, kemudian kita kaji ulang fatwanya Kiai Muhid tentang status keharaman sound horeg, kemudian kita kaji dari adat kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan ya, kemudian kita kaji juga dari sisi makosid syariahnya, kita kaji juga dari hukum-hukum lainnya gitu ya teman-teman ya. Baik teman-temanku sekalian, untuk masalah sound horeg ya, alhamdulillah para mufti dari ulama suka ngaji ya, salah satu mufti dari ulama suka ngaji, saya dalam hal ini akan menjelaskan tentang status hukum sound horeg. Apakah status hukum sound horeg itu haram? Apakah status hukum sound horeg itu makruh? Apakah status hukum penggunaan sound horeg itu sunnah? Apakah status penggunaan sound horeg itu mubah dan lain sebagainya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masuk ke pembahasan sound horeg ya teman-teman ya, kita harus mengkaji dulu tentang definisinya ya. Apa itu definisi sound horeg? Nah, menurut Kamus Bahasa Jawa Indo atau yang disingkat menjadi KBJI yang dirilis oleh Kemendikbud, nah kata horeg ini memiliki arti dua. Yang pertama bergerak ya, yang kedua atau bergetar. Horeg itu kalau dalam kamus KBJI, Kamus Bahasa Jawa Indonesia, memiliki arti dua. Satu bergerak ya, yang kedua bergetar. Nah, saya juga mencari di beberapa artikel jurnal, horeg itu ternyata bukan dari bahasa Jawa Indo, melainkan dari bahasa Jawa kuno, yang memiliki arti apa? Gempa dan berguncang. Jadi kalau secara bahasa ya, sound horeg itu adalah sound yang bisa menimbulkan, sound yang selalu bergerak, atau sound yang menimbulkan getaran dahsyat, atau sound yang bisa menimbulkan gempa, atau sound yang bisa membuat guncangan dahsyat. Ya, itu kata horeg kalau dikaji dari aspek bahasa. Nah, kemudian secara istilah, menurut jurnal ya, ini saya buka di jurnal analisis hukum terhadap penggunaan sound system yang melebihi batas. Studi kasus wilayah hukum Kecamatan Karangploso. Nah, karya ini ditulis oleh Sinta Della. Itu di jurnal ya, di artikel jurnal. Nah, secara istilah, Mbak Sinta Della itu mengartikan bahwasanya sound horeg itu adalah merupakan sebuah fenomena ya yang berkembang di kalangan masyarakat dengan memanfaatkan alat penghasil suara dengan volume yang cenderung tinggi. Jadi sound horeg itu sudah menjadi fenomena ya di masyarakat, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dengan memanfaatkan alat penghasil suara, atau bisa kita katakan sebagai sound ya, sound system dengan volume yang cenderung tinggi. Jadi volumenya gede itu. Penghasil suaranya itu penghasil suara, bukan suara kaleng-kaleng. Suara yang dihasilkan itu volumenya cenderung gede sehingga bisa menimbulkan frekuensi vibrasi getaran yang sangat dahsyat. Itu namanya sound horeg. Jadi kalau kita dengar istilah sound horeg, berarti istilah sound system yang menimbulkan getaran atau memiliki volume yang sangat tinggi gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman
pengen tahu jelasnya, bisa teman-teman buka di Google atau di YouTube atau di TikTok dengan cari aja sound horeg bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, selama ini setelah saya kaji ya, saya cek kembali, saya lihat di medsos itu, oh ternyata sound horeg itu memang besar ya, sound sistemnya itu banyak dan besar. Biasanya ditaruh di truk gitu ya, di satu tempat besar gitu, luas. Nah, itu ditata gitu loh, ditata ke atas. Nah, itu memang besar. Nah, menghasilkan suara yang sangat tinggi. Itu saya lihat-lihat itu di medsos itu seperti itu. Nah, suara yang dihasilkan itu juga nggak kecil gitu loh. Hasilnya itu luar biasa. Getarannya, guncangannya itu sangat luar biasa. Nah, itu artinya kalau kita kaji secara istilah ya, terminologinya. Nah, kemudian asal-usul sound horeg. Di sini tidak ada tahun pastinya ya, kapan itu sound horeg dibuat. Ya, saya belum nemu. Nanti kalau teman-teman sudah ada yang pernah mengkaji, silakan boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman, kapan sound horeg itu dibuat gitu, tahun pastinya. Nah, kemudian asal usul sound horeg itu ada awalnya. Sound horeg itu dibuat untuk apa? Diperdengarkan. Untuk apa? Menjelang takbir Idul Adha dan Idul Fitri. Awalnya itu untuk itu. Jadi untuk memperdengarkan suara-suara takbir, lantunan takbir ketika menjelang takbiran Idul Adha maupun Idul Fitri. Awalnya fungsinya ke situ gitu, tujuannya ke situ. Nah, lambat laun lama kelamaan itu tidak hanya difungsikan hanya menjelang dua hari raya itu saja, melainkan lama kelamaan bisa menjadi kebiasaan yang di luar itu. Seperti halnya karnaval ya, dijadikan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat seperti karnaval dan lain sebagainya. Nanggep ludruk, nanggep iki itu pakai sound horeg. Itu lama kelamaan menjadi seperti itu ya. Nah, kemudian ya, para pihak yang membuat sound system sound horeg ini, nah ternyata di Jawa itu ya, awal mulanya sound horeg ini semakin viral karena memang pembuat sound horeg itu saling beradu gitu. Bahasanya saling beradu sound system, saling beradu sound horeg. Soundnya siapa nih yang paling bagus? Soundnya siapa yang paling bagus bunyinya, yang paling bagus getarannya, yang paling bagus didengar itu soundnya siapa? Maka Jawa Timur maka Banyuwangi membuat sound horeg. Kemudian Malang membuat sound horeg, Sidoarjo juga nggak mau kalah, Gresik juga nggak mau kalah, Bojonegoro juga nggak mau kalah, dan seterusnya. Saling berlomba-lomba membuat sound horeg. Itu asal usulnya seperti itu. Nah, kemudian kita kaji ulang. Kenapa Kiai Muhib itu memfatwakan haram? Ya, Kiai Muhib ya, besuk Pasuruan. Bahkan akhir-akhir ini ya ada berita lagi, tidak hanya besuk Pasuruan saja yang mengharamkan. Tidak hanya besuk saja, dan Pondok Den Anyar Jombang itu juga baru mengeluarkan fatwa hukum haram terhadap penggunaan sound horeg di masyarakat. Nah, kita kaji ulang fatwa Kiai Muhib. Kenapa sih alasannya Kiai Muhib itu mengharamkan penggunaan sound horeg? Yang pertama, alasannya Kiai Muhib itu karena sound horeg itu sangat mengganggu dan bisa menyakiti orang lain. Kenapa kok mengganggu? Karena sound horeg ini kan sound system yang memiliki volume suara yang tinggi. Ya, getaran vibrasinya itu luar biasa. Maka ketika dia itu dibunyikan, itu enggak 1, 2 orang, 3 orang, atau enggak yang tidak hanya di situ-situ aja. Bahkan di tempat di wilayah radius yang lumayan jauh itu juga mendengar loh. Apalagi wilayah tempat yang dilewati sound horeg lewat itu sangat mengganggu sekali. Itu kata Kiai Muhib. Bayangkan gitu, ketika sound horeg lewat ada orang tidur gitu ya. Bayangkan ketika sound horeg lewat ada orang tua tidur, orang yang lagi sakit tidur, lagi istirahat ya. Orang yang baru lebahan, pulang dari kerjaannya dan seterusnya. Bayangkan ketika sound horeg lewat, apa nggak keganggu mereka? Itu kata Kiai Muhib. Nah, kemudian kata Kiai Muhib, sound horeg itu juga bisa menyakiti orang lain. Ketika ada anak kecil lagi sakit, sound horeg lewat, apakah malah tidak menimbulkan penyakit yang
nambah penyakit gitu bagi orang yang sakit, apalagi orang yang sakitnya itu kena penyakit jantung. Ini sangat bahaya sekali ya, ketika sound horeg dengan volume suara yang tinggi, getaran vibrasi yang sangat luar biasa, ketika lewat kok kebetulan ya di daerah situ, di tempat itu ada orang yang terkena serangan jantung, orang yang lagi istirahat kena serangan jantung, malah lebih bahaya ya, lebih bahaya, mudaratnya bisa lebih menyakiti orang tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, alasan Kiai Muhib mengharamkan penggunaan sound horeg, karena sound horeg itu mengandung kemungkaran ya, karena di dalam pelaksanaannya ya, karena di dalam pelaksanaan sound horeg ini itu terdapat banyak mengandung kemungkaran, atau dalam bahasanya beliau itu mungkarot ya. Mungkarot itu banyak terjadi kemungkaran di dalamnya. Jadi Yai Muhib ini tidak menyalahkan, tidak mengharamkan sound sistemnya teman-teman ya. Yang diharamkan oleh Yai Muhib ini ritual di dalamnya dan bunyinya ya. Bunyi sound horegnya itu loh, bunyinya. Kalau bedakan gitu loh, sound system sama sound horeg. Sound system yang dipakai di kondangan hajatan itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak terlalu mengganggu, karena nggak terlalu besar volumenya. Kalau sound horeg kan besar, volumenya itu sangat besar gitu. Itu beda sound system dan sound horeg. Nah, sound horeg kata Yai Muhib itu mengandung di dalamnya banyak ritual-ritual, praktek-praktek kemungkaran, seperti halnya joget-joget, laki perempuan joget bersamaan ya. Bahkan yang joget-joget dari perempuan itu kadang saya lihat-lihat itu di medsos, ada yang buka aurat ya, ada yang auratnya kelihatan ya. Yang laki-laki pun begitu, joget dengan kelihatan terbuka auratnya ya, gitu ya teman-teman ya. Bahkan bukan hanya itu ya, dalam ritualnya ya, dalam ritual faktanya, ketika ada karnaval gitu ya, sound horeg itu di masyarakat, selain joget-joget biasanya di masyarakat itu biasanya biasanya di masyarakat itu banyak orang-orang yang meminum minuman keras, meminum khamr ya. Selain joget-joget meminum khamr, kemudian apa dampak setelah mereka meminum khamr ya, minum minuman keras, dampaknya apa? Setelah itu pasti akan terjadi keributan gitu. Kalau orang sudah mabuk ya, kalau sudah akalnya sudah tidak bisa dikendalikan, maka yang dikhawatirkan kemungkaran lainnya adalah apa? Terjadi keributan ya, saling menyakiti satu dengan yang lainnya, saling adu jotos, adu pukul. Ini yang dihindari. Ini yang dikhawatirkan oleh Yai Muhib ya, atas pelaksanaan sound horeg di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, alasan Yai Muhib itu mengharamkan, yang ketiga adalah dampak moral, akhlak bagi generasi muda selanjutnya. Bayangkan teman-teman ya, kalau kita punya akal sehat, yang sehat ya, benar-benar sehat, kalau kita memang kita gunakan akal kita, bayangkan kalau misalnya ya ritual sound horeg ini sudah menjadi mengakar, sudah mentradisi di masyarakat ya, sudah mentradisi, sudah menjadi adat, sudah menjadi uraf ya, kebiasaan di masyarakat, dan ini sudah dan agama hanya diam tidak menanggapi ya, dan agama hanya diam tidak menanggapi, begitupun pemerintah tinggal diam sampai kepada generasi selanjutnya, generasi muda selanjutnya, ke anak cucu kita selanjutnya, bagaimana nasibnya mereka kelak gitu. Sangat bahaya ketika hal kemungkaran ya, hal yang berbau maksiat itu sudah diwajarkan kepada kita, hal yang membuat kemungkaran itu sudah diwajarkan, sudah dianggap biasa. Yang dikhawatirkan hal seperti ini itu mentradisi, dan tradisi ini itu sampai kepada generasi muda selanjutnya, ke anak cucu kita selanjutnya. Naudzubillahi min dzalik. Bayangkan ketika ini sudah menjadi tradisi joget-joget di masyarakat, keliling-keliling dengan sound horeg, laki perempuan campur ikhtilat dengan satu dengan yang lainnya, tradisi, kemudian di situ terdapat ritual praktek minuman keras, kemudian di situ adu jotos satu dengan yang lainnya, dan itu sudah menjadi wajar ya, sudah mentradisi ya. Bayangkan gitu loh, bagaimana nasib, dampak moral, akhlak yang akan dialami oleh generasi muda selanjutnya kalau ini dianggap biasa saja gitu. Kalau ini agama tidak menanggapi, kalau ini masyarakat juga tidak mau ikut menanggapi, diem saja. Kalau ini pemerintah juga ikut diem
gitu. Naudzubillahi min dzalik. Ayo kita bareng-bareng mikir gitu. Itu kata Yai Muhib seperti itu, mikir bareng-bareng untuk generasi, untuk kemaslahatan generasi muda selanjutnya. Gitu ya teman-temannya. Baik, sekarang ulama suka ngaji ya akan mengkaji dari beberapa aspek. Yang pertama adalah sound horeg ini sudah menjadi adat di masyarakat ya. Sound horeg sudah menjadi adat di masyarakat. Nah, bagaimana adat itu bisa menjadi hukum? Nah, kalau dalam kaidah fikih itu kan ada kaidah al-adatu muhakamah. Adat itu sebetulnya bisa menjadi hukum. Akan tetapi adat yang seperti apa gitu. Adat yang seperti apa yang bisa menjadi hukum. Kebiasaan yang seperti apa yang bisa menjadi hukum gitu. Nah, kemudian kita kaji dulu ya teman-teman ya. Dalilnya apa di sini? Dalilnya adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bazzar, Tabrani, Imam Ibnu Mas'ud. Apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tahu, ma ra'ahu al muslimun hasanan, fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'ahu al muslimuna sayyi'an, fahuwa indallahi sayyi'. Rawahu Ahmad, Bazzar, Tabrani, min Ibnu Mas'ud. Itu. Barang apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, apa kata Rasulullah, sesuatu yang dilihat oleh umat muslim itu baik, maka bagi Allah itu juga baik. Sesuatu yang dipandang oleh umat muslim itu jelek, maka menurut Allah itu juga jelek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bazzar, Tabrani, dan Ibnu Mas'ud. Itu dalil hadisnya. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Akan tetapi syaratnya itu adalah ketika sesuatu itu dipandang umat muslim baik, maka sesuatu itu bisa dikatakan baik. Ketika umat muslim itu mengatakan sesuatu yang menjadi kebiasaan itu jelek, maka itu menjadi jelek gitu ya. Jadi patokannya dalam hadis ini itu adalah bagaimana pandangan muslimun memandang sesuatu tersebut. Nah, kemudian kita kaji apa sih adat itu, kebiasaan itu apa. Nah, adat ya, adat itu adalah ibaratun amma yastaqiru fin nufusi minal umuri al-mutakarror al-makbulah indat tibai as-salimati. Adat itu adalah, dikatakan kebiasaan itu adalah suatu hal yang terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal sehat atau fitrah manusia dan dapat menjadi pakuan dan dapat menjadi pacuan hukum. Itu adalah adat. Maka kita tinjau kembali, apakah sound horeg ini, kebiasaan sound horeg ini dalam Islam bisa dikatakan adat sehingga bisa memunculkan hukum tidak apa-apa ya, bisa dijadikan pacuan hukum, diperbolehkannya sound horeg. Apakah bisa dikategorikan sebagai adat dalam Islam? Nah, di situ ya. Nah, kemudian kalau menurut saya sound horeg itu tidak bisa dikatakan adat ya, yang bisa menimbulkan yang bisa menjadikan pacuan hukum diperbolehkannya menggunakan sound horeg. Kenapa? Yang satu, yang jelas adat itu harus diterima oleh akal sehat kita. Bagaimana akal sehat kita menerima praktek-praktek yang terjadi ketika sound horeg itu berlangsung? Misalnya kayak joget-joget ya, laki perempuan campur, kemudian minum minuman keras, apalagi tindakan kriminal lainnya, misalnya kayak adu pukul dan seterusnya, maksiat-maksiat yang lainnya gitu ya, tindakan kemudian mengganggu orang lain, menyakiti orang lain yang lagi sakit ataupun tidak ya, mengganggu orang yang lagi istirahat dan seterusnya. Nah, apakah hal semacam ini itu dapat diterima oleh akal sehat kita? Apakah hal seperti ini itu bisa diterima oleh fitrah manusia pada umumnya? Pakai akal sehat kita, logika kita untuk memikirkan apakah sound horeg ini pantas dalam Islam itu dikatakan sebagai adat sehingga diperbolehkan. Dalam hal ini tidak masuk kategori adat, gitu ya. Oke, kemudian nah, kullu ma warodah, ini cabang dari kaidah al-adatu muhakamah ya teman-teman ya. Kullu ma warodah bihi asyar'u mutlaqon wala dhabitalahu fihi wala lughata yurja'u fihi ilal urfi. Setiap aturan yang didatangkan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syarak dan juga tidak ada pembatasannya dalam aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan dalam hal ini yang jelas
sonhorek ya, ritual sonhorek ya yang terjadi di masyarakat itu kan nggak ada di Al-Quran, kan nggak dijelaskan hukumnya, di hadis juga nggak dijelaskan. Maka ketika di syara itu nggak dijelaskan, dalam bahasa juga nggak dijelaskan, maka hukumnya itu dikembalikan kepada kebiasaan, kepada adat. Nah, dalam hal ini itu kembali kepada tadi itu, apakah sonhorek itu masuk kategori adat? Nah, tadi kan sudah nggak masuk, karena apa? Sudah tidak masuk akal sehat, karena sudah menyeleweng dari fitrah manusia pada umumnya, dan tidak bisa menjadi pacuan hukum diperbolehkannya. Kemudian selanjutnya, nih, yang perlu digarisbawahi ya dalam hal adat, pembahasan adat kebiasaan itu adalah ini masih masuk dari bagian cabang dari kaidah yang kelima tadi, al-adatu muhakamah. Apa bunyinya? Al-adatu al-muttaridatu fi nahiyatin la tunazzilu manzilata syarti. Nah, kebiasaan yang berlaku secara terus-menerus dalam suatu tempat ya, dalam satu sisi ya, dalam satu sisi atau satu pihak saja, itu tidak dapat dianggap sebagai syarat, tidak dapat dianggap sebagai syarat sahnya dikatakan sebagai adat. Nah, dalam hal ini sonhorek itu memang ya dilakukan secara terus-menerus di dalam masyarakat. Akan tetapi apakah kebiasaan yang sonhorek yang dilakukan secara terus-menerus ini ya dianggap dilakukan oleh beberapa pihak ya, satu pihak atau dua pihak. Nah, kalau misalnya dilakukan diperbolehkan hanya oleh satu pihak saja, maka ini tidak bisa memenuhi syarat sebagai adat. Nah, kalau misalnya sudah diterima oleh dua pihak ya oleh dua pihak di masyarakat, jadi nggak ada yang nggak suka gitu, suka semuanya, maka hal ini bisa dianggap sebagai syarat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini. Apakah ketika sonhorek itu berlangsung ya terjadi di masyarakat, apakah ini diterima dari beberapa pihak? Apakah diterima hanya dari satu sisi saja, satu pihak saja? Ya, satu pihak yang menyelenggarakan saja, satu pihak yang membuat itu saja, satu pihak yang mengadakan saja. Bagaimana dengan sisi pihak-pihak yang lainnya yang tidak ikut dalam ritual praktek tersebut? Orang-orang yang nggak ikut, yang lagi istirahat, apakah mereka menerima kebiasaan yang seperti itu? Nah, ini juga harus dikaji, dipertimbangkan dalam Islam ya. Nah, pastinya dalam hal ini akan terjadi pro kontra ya. Ritual praktek sonhorek di masyarakat pasti terjadi pro kontra. Pro kontranya di mana? Di satu pihak, di satu sisi itu ada orang yang mendukung, di satu sisi juga pasti ada orang yang tidak mendukung. Nggak mendukungnya kenapa? Karena banyak mafsadahnya, kerusakan yang diperbuatnya, karena banyak mudorotnya. Apa ya? Saya pernah lihat di medsos itu, ada itu ketika sonhorek lewat ya teman-teman ya. Ketika sonhorek lewat, rumah warga itu genteng-gentengnya ada yang berjatuhan, kaca pada pecah. Kemudian saat untuk membela pengen sonhorek itu masuk ke dalam satu desa, warga desa tersebut sampai belani ngono ya. Belani bongkar, merobohkan kapuranya. Nah, ini kan tindakan yang di luar batas gitu loh, sangat berlebihan sekali menurut secara dalam pandangan Islam. Itu kalau dikaji dari kaidah fikihnya. Kemudian ada kaidah fikih lagi yang mengatakan di kaidah fikih yang ke-23, kalau misalnya sonhorek ini sudah dipastikan praktek yang menimbulkan banyak kemungkaran di dalamnya, maka kaidah fikih yang ke-23 berbunyi ad-dororu yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dimusnahkan ya, harus ditiadakan gitu ya teman-teman ya. Ada juga kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Gitu ya. Maka menolak mafsadah kemungkaran yang terjadi atas praktek sonhorek yang sudah berjalan di masyarakat, yang mafsadah yang ditimbulkan, mungkarot yang ditimbulkan di dalamnya itu lebih utama daripada menarik maslahatnya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Dalam arti apa? Ketika ditimbang positif negatifnya, ketika ditimbang maslahah mafsadahnya, kok banyakan mafsadahnya, maka muqaddam ya darul mafasidnya daripada jalbul masolehnya. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kalau dikaji dari sisi makosid syariahnya gitu ya, kalau dikaji dari sisi aspek makosid syariahnya, nah ini
Dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah karyanya Imam Syatibi, Imam Syatibi itu punya 5 konsep ya, 5 konsep pondasi maqasid syariah atau yang dikatakan ad-daruriyatul khamsah. Gitu ya, pondasi 5 di dalam syariat. Maqasid syariah yang pertama itu adalah hifduddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdun nafas, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga itu adalah hifdul akli, menjaga akal kita. Kemudian ada yang keempat itu adalah hifdun nasl, menjaga keturunan kita. Yang kelima itu adalah hifdul mal, menjaga harta kita. Nah, Imam Asy-Syatibi menjadikan kemaslahatan ya maqasid syariah itu sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran usul fikihnya, ya, serta memandang secara teologi sebagai tujuan, ya, serta memandang kemaslahatan, ya. Jadi beliau itu selalu menimbang kemaslahatan. Beliau itu memandang kemaslahatan secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan suatu hukum. Oke, baik. Dalam hal ini ayo kita timbang-timbang ya, kita hitung-hitung, kita nilai-nilai gitu. Kita nilai-nilai sound horeg ini, kita nilai-nilai ya dari penilaian dari aspek maqasid syariahnya. Apakah dari tinjauan tujuan disyariatkannya hukum Islam itu sudah sesuai dengan maqasid syariah yang 5 yang dirumuskan oleh Imam Syatibi, yang dikenal dengan ad-daruriyatul khamsah itu. Yang pertama, apakah praktek sound horeg itu sudah, yang pertama, sudah hifduddin, sudah menjaga agama, sudah menjaga nilai-nilai agama? Pertanyakan kepada diri panjenengan, pada diri kita bersama-sama. Apakah praktek sound horeg yang ada di masyarakat itu sudah bisa dikatakan menjaga agama? Dalam hal ini saya katakan tidak, karena di dalamnya masih terdapat perbuatan-perbuatan kemungkaran, karena di dalamnya masih terdapat praktek-praktek kemungkaran, kemaksiatan, karena di dalamnya masih terdapat praktek-praktek misalnya joget, ikhtilat laki perempuan, ya, kelihatan auratnya, meminum minuman keras dan kisruh dan lain sebagainya. Oke, berarti dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan maqasid syariah yang pertama, yaitu menjaga agamanya, menjaga nilai-nilai keagamaan. Sudah keluar dari nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sound horeg itu sudah bisa menjaga dari nilai hifdun nafas? Apa itu hifdun nafas? Hifdun nafas itu menjaga jiwa seseorang. Nah, coba pertanyakan kepada panjenengan, kepada diri panjenengan atau kepada kita bersama, gitu ya. Ketika sound horeg itu lewat, tadi itu sudah kita pertanyakan bersama-sama, apakah sound horeg yang lewat itu mengganggu atau dapat menyakiti orang lain? Nah, kalau dapat mengganggu atau menyakiti orang lain yang nanti berakibat kepada orang lain mengalami sakit, ya, yang bisa menimbulkan penyakit atau kematian, memunculkan kematian, yang dalam hal ini sudah dijawab tadi, iya, memang sound horeg memang mengganggu dan menyakiti orang lain. Berarti sound horeg dalam hal ini sudah tidak memenuhi tujuan disyariatkannya agama, nilai-nilai maqasid syariah yang kedua, yaitu menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga, apakah sound horeg, praktek sound horeg itu sudah sesuai dengan nilai yang ketiga dalam maqasid syariah? Apa? Hifdul akal, menjaga akal, menjaga akal sehat kita, menjaga logika berpikir kita, menjaga akal kita. Bagaimana mau menjaga akal gitu loh, sedangkan ya tindakan, perilaku, perbuatan-perbuatan di dalamnya itu terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak masuk di akal. Bahkan ya terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat merusak moral akhlak bagi generasi muda selanjutnya, dapat merusak akal generasi muda selanjutnya, apalagi terdapat praktek-praktek kayak minum minuman keras. Berarti sudah tidak menjaga nilai yang ketiga dari maqasid syariah. Kemudian yang keempat, hifdun nasl, menjaga keturunan. Nah, apakah tindakan praktek sound horeg yang sudah terjadi di masyarakat ini menjaga keturunan? Tadi ya, alasan yang ketiga yang disampaikan oleh Yai Muhib itu sangat jelas. Sound horeg itu memiliki dampak yang sangat buruk bagi moral generasi muda kita selanjutnya. Dalam hal ini untuk keturunan kita selanjutnya ini sudah tidak menyalahi, tidak sesuai dengan nilai maqasid syariah yang keempat. Kemudian yang kelima,
Apakah praktek sonhorek di masyarakat ini sesuai dengan nilai makosid syariah yang kelima? Apa? Hifdul mal, menjaga harta. Coba jenengan tanya kepada panjenengan sendiri, dengan akal sehatnya panjenengan, kepada diri kita masing-masing lah. Orang yang nanggep ya, orang yang membuat sonhorek, karnavalan dengan sonhorek dan seterusnya, nanggep sonhorek, apakah dalam hal ini tidak buang-buang harta gitu? Apakah nggak sayang gitu dengan harta yang begitu banyak, uang yang kita keluarkan juga begitu banyak, hanya dengan menyewa sound system dengan volume yang tinggi, getaran yang tinggi, kita mau membuang harta kita hanya dengan hanya kita buang dengan cuma gitu? Apa kita nggak sayang gitu, daripada kita seperti itu, nanggep yang seperti itu, dan itu juga nggak ada unsur edukasinya sama sekali loh bagi generasi muda kita, bagi kita juga semuanya ya. Mending gitu kita gunakan harta kita, daripada nyewa itu mending kita kasihkan, santunkan kepada anak yatim ya, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kita cari tetangga-tetangga kita gitu ya, di samping kanan kiri depan belakang kita yang kesusahan, kita cari yang nggak bisa makan, yang susah makan, yang masih terlilit oleh hutang, daripada dihambur-hamburkan begitu, mending kita cari fakir miskin. Kan tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya, Nabi itu sangat senang ya mencintai orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang terlilit dengan hutang, orang-orang yang secara strata sosial dikucilkan di masyarakat. Kan Rasulullah kan sudah ngomong sendiri, sudah dawuhkan sendiri, udah saya jelaskan tadi itu kan, daripada dibuang-buang mending kita manfaatkan untuk maslahat yang lebih maslahat gitu ya teman-teman ya. Berarti dalam hal ini sonhorek ya, praktek sonhorek di masyarakat itu sudah tidak sesuai dengan 5 makosid syariah yang digagas oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah. Gitu ya teman-teman ya. Itu kalau kita kaji dari aspek makosid syariahnya. Oke, sekarang kita kaji dari pendapatnya ulama ya. Kita kaji dari pendapatnya ulama dari beberapa literatur kitab fikih yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Gitu ya. Nih salah satunya kitab yang ditulis oleh Syekh Samsuddin Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtadnya ala Syarhil Minhajnya di juz 8 halaman 296. Beliau mengatakan wayah rumu istiqmalu alatin min syi'ari syarobati katunburin wasonjin, kemudian wa mizmarin arokiyin wastima'uha. Dan haram menggunakan alat musik yang menjadi ciri khas para peminum khamar, yang menimbulkan praktek-praktek meminum khamar di dalamnya, seperti tumbur. Apa itu tumbur? Tumbur itu adalah alat musik ya, yang dapat memicu seseorang untuk meminum minuman keras. Kemudian apa saja? Ada robak, ada santir, ada jangkun, ada kamanjah. Kemudian ada juga yang terbuat dari logam ya, alat musik yang terbuat dari logam. Kemudian ada seruling, ada mizmar Irak atau seruling khas ya dari Irak ya, atau alat dari kuningan logam yang dipasang senar di atasnya lalu dipukul. Nah kemudian demikian pula haram mendengarkannya. Karena apa? Kenikmatan yang diperoleh dari alat-alat itu mendorong kepada kerusakan, seperti halnya meminum khamr, terutama bagi orang yang masih baru berobat atau dekat masanya dengan kemaksiatan. Itu ya. Jadi jelas kenapa sonhorek itu diharamkan, karena sonhorek itu adalah alat musik yang menimbulkan seseorang terpicu untuk meminum khamr, untuk meminum minuman keras. Terpacu son yang memicu seseorang untuk bertindak maksiat, untuk melakukan kemaksiatan. Joget-joget ya, buka aurat, kisru ya, satu dengan yang lainnya ya. Maka hal inilah yang melandasi Syekh Samsuddin Ar-Romli dalam kitabnya Nihayatul Muhtad untuk mengatakan haram ya alat musik yang memiliki indikator seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang dikatakan oleh Musa bin Zain dalam kitabnya Syekh Abdullah bin Muhammad dalam kitab Qalaidul Kharaid ya, beliau mengatakan bahwasanya qala Musa bin Zain wa haitsu dayyaqa ala ibun bil qurati wa ghairiha atariqa alal marati aw hasala ala nasi
adan bi fi'lihim aw siyahihim yamna'uhum sukunahum binaumin wa nahwihi aw julusin nasi bi afniyatihim lazima awliya'ahum wa sadatahum bal kullu man qadara zajaruhum wa man'uhum wa man imtana'a uzzira qala wa haythu rufi'a munkarun liwalin faqadara ala izalatihi falam yuzilhu athima. Nah, ini kata Musa bin Zaid berkata, apabila para pemain bola atau permainan lainnya menyempitkan jalan bagi para pejalan kaki, atau perbuatan mereka atau teriakan mereka itu menimbulkan gangguan terhadap orang-orang, seperti menghalangi ketenangan mereka dalam tidur dan semacamnya, mengganggu mereka ketika mereka beristirahat, atau mengganggu orang yang lagi duduk di halaman rumah mereka, kemudian maka wajib bagi para wali, orang tua atau pengurus mereka dan pemimpin mereka, dalam hal ini waliul amri ya, pemerintah, atau bahkan setiap orang yang mampu untuk mencegah dan melarang mereka. Barang siapa yang tidak melarang, maka boleh dikenai hukuman takzir atau hukuman edukatif dari penguasa. Itu ya, kata Musa bin Zaid, barang siapa yang melihat kemungkaran dengan mata kepala, sedangkan ia mampu menghilangkannya ya dengan melaporkan kepada wali atau penguasa, tetapi tidak melakukannya, maka ia, kata Syekh Abdullah bin Muhammad, maka kata Syekh Musa bin Zaid, maka ia dihukumi berdosa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ada lagi kata Syekh Abu Bakar Sato ya, ini karena landasan, karena alasan ikhtilat, terjadinya perkumpulan ikhtilat, bercampurnya laki perempuan satu dengan yang lainnya, buka aurat dan seterusnya ya. Itu ya kata Syekh Abu Bakar Sato dalam kitabnya, bisa dilihat di Hasyiah I'anatul Thalibin ya. Saya nggak bacakan Arabnya ya, bisa jenengan cek sendiri di juz berapa, 1 halaman 313. Oke, kemudian ini ulama lokal ya, ulama Nusantara, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, ini ditulis beliau dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'u maulid bil munkarot ya, liman yasna'ul maulid bil munkarot ya. Apa kata beliau? Fa'lam anna amalal maulid idza adda ila maksiatin rajihatin mislil munkarot wajaba tarkuhu wa haruma fi'luhu. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Maka ketahuilah bahwa apabila pelaksanaan maulid Nabi, ini sekelas maulid Nabi Muhammad ya, menyebabkan terjadinya maksiat yang dominan seperti kemungkaran, maka wajib untuk ditinggalkan dan haram untuk dilakukan. Sekelas pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW, ketika di dalamnya terdapat praktek yang menyebabkan terjadinya kemaksiatan atau kemungkaran yang dominan seperti kemungkaran, maka wajib untuk ditinggalkan dan haram untuk dilakukan. Jangankan sound horeg ya teman-teman ya, peringatan maulid Nabi saja, kalau di dalamnya terdapat indikator terjadinya kemaksiatan atau perbuatan kemungkaran, maka hal ini wajib kita tinggalkan dan dihukumi haram untuk dilakukan. Ini peringatan maulid Nabi. Maka tak jarang ya kita lihat zaman sekarang itu maulid Nabi, peringatan maulid Nabi, peringatan pembacaan sholawat Nabi. Tak jarang gitu kita lihat ya. Ini kita lihat banyak cewek-cewek ya. Oh, cewek-cewek itu yang joget-joget, juga mendengarkan musik alunan sholawat sambil joget-joget. Nah, ini masuk, dan ini kan banyak ya di medsos ini, sudah ditanggapi oleh warga medsos, oleh netizen bareng-bareng gitu ya. Tindakan-tindakan yang seperti ini itu tindakan yang nggak benar gitu secara syariat. Perbuatannya ritual maulid nabinya benar, tapi praktek sebenarnya yang terjadi di lapangannya tidak benar, seperti hanya joget-joget dan seterusnya, kumpul laki perempuan joget bareng-bareng gitu, apalagi sampai kelihatan auratnya, apalagi sampai menimbulkan fitnah gitu, sampai menimbulkan gairah seseorang ketika melihat itu, menimbulkan syahwat dan seterusnya. Itu kan naudzubillahi min dzalik. Maka kata Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dikatakan haram dan wajib kita tinggalkan. Kemudian apalagi kata Syekh Hasyim Asy'ari, yahtalitu fihi ar-rijalu wan nisa'u wa yalbasu fi ba'dil awqati asyubbanu malabisa an-niswani fayasulu iftitanu ba'dil mutafari jina minar rijali wan nisa'i wa taqau al-fitnatu fil fariqaini wa yathuru minal mafasidi ma la yusa hatta addat ila husulil furqati baina zawji wa zawjati wa hadhihi mafasidu muraqqabatun min amali
min amalil maulidi ma'afi lil mungkarot. Nah, apa kata Yai Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasnaul Maulid bil Munkarot? Dalam perayaan itu, laki-laki dan perempuan bercampur baur ya dalam perayaan Maulid Nabi. Pada sebagian waktu, para pemuda mengenakan pakaian perempuan. Ya, sehingga sebagian penonton, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi tergoda, terpicu syahwatnya, timbul gairah nafsu seksualnya itu muncul, akhirnya timbul fitnah dari kedua pihak, dan berbagai kerusakan pun meledak dan tak terhitung jumlahnya hingga sampai menyebabkan apa? Naudzubillahi min dzalik, kata Yai Hasyim Asy'ari, perceraian antara suami dan istri. Ini semua adalah kerusakan-kerusakan yang muncul akibat perayaan Maulid yang disertai dengan perbuatan-perbuatan mungkar. Maka hari ini bisa kita kiaskan kepada praktek apa? Praktek sonhorek di masyarakat ini. Maulid Nabi aja nggak boleh ya, yang seperti ini, yang ada indikator-indikator maksiat kemungkaran di dalamnya, apalagi sonhorek gitu, yang jelas di dalamnya terdapat indikator-indikator kemaksiatan ataupun kemungkaran. Itu kata Yai Hasyim Asy'ari, pendiri muassis Nahdlatul Ulama, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya di sini sebagai mewakili ya, mufti ya, ulama suka ngaji, mewakili dan memfatwakan bahwasanya hukum sonhorek di masyarakat itu adalah haram dan wajib kita tinggalkan. Barang siapa yang masih mengikutinya maka dihukumi haram, dihukumi dosa, dihukumi haram dan dihukumi dosa. Tuh, naudzubillah min dzalik. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh ulama suka ngaji. Baik ya, teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Silakan yang komen tadi itu apa yang sudah saya sampaikan tentang status hukum sonhorek ya, boleh komen di kolom komentar. Itu komennya yang logis ya teman-teman ya, yang logis komennya, pakai argumen juga, pakai referensi juga, pakai dalil juga, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita komentar itu kita komentar nggak bawa nafsu kita gitu, kita komentar dengan akal sehat, kita gunakan data, kita gunakan argumen, tidak menggunakan nafsu, nggak mencaci maki gitu loh. Komentar boleh tapi jangan mencaci maki. Boleh mencaci maki asal ada datanya, ada argumennya, ada referensinya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan